teman-teman, kembali lagi dengan saya Putu Sunakunci tentunya di PSK Channel. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada pada postingan saya di Instagram dan di Facebook tentunya. Tapi lumayan sedikit ya yang bertanya ya. Tidak apa-apa lah. Ini karena Q&A yang pertama. Jadi mohon maaf saya agak berkeringat ya karena agak panas. Saya akan jawab satu persatu. Nah, sebelumnya tetap saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Saya akan menjawab satu persatu dari pertanyaan kalian. Baik, jadi mohon maaf ya sebelumnya saya sempat vakum sampai 1 bulan kalau nggak salah ya, mungkin lebih 1 bulan lebih lah. Karena saya waktu itu sebulan yang lalu, mulai dari sebulan yang lalu saya lebih fokus untuk menulis, ngetik untuk tugas akhir sih. Sekarang sudah lumayan renggang waktunya, ya ada waktu lah. Semoga kedepannya tetap bisa berkarya lagi. Makanya jangan lupa tetap dukung dengan cara subscribe dan share, like juga. Oke, yang pertama saya akan mulai dari Instagramnya PSK Channel. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, jadi akan saya jawab satu persatu. Dari yang pertama, ini dari GKB_Bali. Om Swastiastu, Bli, Tiang mau tanya, apa saja kendalanya Bli saat ngevlog buat konten wayang atau topeng? Ngevlog ya? Kendala, ketika saya konten ngevlog ataupun apalah itu, yang pertama biasanya situasi yang kita nggak tahu, karena kan namanya ngevlog. Kalau ngevlog dulu, karena kalau ngevlog itu kita tidak bisa menerka situasi yang akan kita temukan di lapangan. Jadi ya mungkin saja ketika kita sedang ngevlog situasinya tidak mendukung. Mungkin apa ya? Mohon maaf saya panas banget nih. Misalkan waktunya terburu-buru gitu misalkan, atau kitanya terlambat dalam perjalanan mungkin sampai sananya, jadi nggak sempat ngevlog dalam artian opening gitu atau apalah. Dan kemudian tempat, karena terus terang saja saya sampai saat ini belum punya tim yang pasti. Jadi kadang-kadang saya ngajak adik saya yang cewek, Kak Mira, atau ada lagi adik misan saya namanya Boli dan Bulu, itu kadang-kadang yang saya minta untuk ngerekam. Kalau dia ikut sih, kalau nggak ikut atau dia kerja atau sekolah ya susah gitu. Jadi kendalanya itu pertama, situasi yang kita nggak tahu. Kemudian, nah baterai HP biasanya, karena saya kan terus terang sampai saat ini juga belum punya kamera ya. Mohon maaf nih, saya YouTuber murahan, saya YouTuber nggak punya modal saya. Jadi sampai saat ini saya masih menggunakan HP untuk nge-vlog, buat video dan apapun lah. Terus masuk sekarang ini saya masih menggunakan HP kebanggaan saya. Itu sih kendalanya yang ya umum lah. Kalau selain itu mah belum pernah sih. Nah, kalau buat konten wayang atau topeng, apa ya kendalanya ya? Mungkin susunan itu aja sih. Kayak misalnya apa ya, seperti buat tutorial ngelur atau tutorial apa ya ini ya. Jadi terus terang saja saya memang bukan nggak pernah, tapi jarang membuat skenario gitulah, apa sih kayak teks gitu, saya jarang buat sih. Biasanya saya langsung aja di lapangan, cuma mengingat aja, maksudnya poin yang pertama adalah ini, poin kedua adalah ini, terus poin ketiga adalah ini, itu sampai selanjutnya. Dan kalau misalkan ada tips dari saya, misalkan kayak apa ya waktu video rebong itu tiba-tiba aja terbesit, saya ingat sesuatu, jadi saya berikan sebagai tips gitu sih. Itu aja sih. Kalau situasi mah kita kan sudah namanya buat konten di tempat kan kita gampang lah buat video, nggak terlalu susah lah. Kesusahannya paling menyiapkan
segala sesuatu tentang teknis. Misalkan kalau wayang itu mungkin lebih ribet ya, karena biasanya kalau dulu saya kan waktu kulit saya masih ada ya, maksudnya sebelum dibenerin gitulah, itu saya biasanya masang clear dulu lah, ngeluarin gawang, dan lumayan repot lah. Kalau topeng sih lebih gampang ya, karena cuma tapel aja, jadi tinggal mengeluarkan tapel ini. Ya mungkin itu yang jawaban pertama. Itu yang kedua, ini dari Dek Pratama. Oke, pertanyaannya, beli yang ngetaken untuk bisa bermacam suara seperti dalang itu apakah hanya bakat atau semua pita suara manusia bisa melakukannya? Menurut saya semua orang bisa, asalkan dengan kita mempelajari teorinya dulu lah. Teori maksudnya gimana caranya, secara teori gimana suara yang besar, gimana suara yang kecil, gimana buat suara ngelur, gimana buat suara halus, dan tentunya dibarengi dengan praktek, dengan dilatih terus menerus. Kalau bisa misalkan nyari guru, misalkan untuk bertanya boleh. Dan kayaknya nggak ada yang nggak bisa sih, semuanya bisa, ada peluang bisa, asalkan mau belajar. Bakat itu mendukung gitulah, karena ada yang bilang bakat itu bawaan dari lahir, artinya tiba-tiba aja dia bisa menggener itu. Mungkin itu karena lingkungan juga, karena dia misalkan sering mendengar gener atau dia sering lihat orang menggener, jadinya secara tidak langsung dia tuh cepat nangkep. Itu mungkin dikatakan sebagai bakat, mungkin ya, saya kurang tahu. Tapi bakat juga mendukung, maksudnya kalau ada orang yang sudah memang punya bakat di bidang itu, belajar tentang itu pastinya lebih cepat gitu. Tapi menurut saya semua orang bisa untuk vokal itu ya, semua orang bisa, asalkan dilatih. Itu jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa ini? Jepri 1945 gitulah. Ya pertanyaannya beli yang kita belajar olah vokal, mungkin caranya pertama beli olah vokal apa dulu nih? Karena kan ada kalau di wayang ada senon atau megening gitulah, ada megening. Kedua ada olah vokal tentang punakawan itu, misalkan medah tualen sangut dalam itu ada. Kemudian ada olah vokal mau belajar tentang suara tokoh. Ya dilatih dulu, yang ditentukan dulu mau apa. Kalau mau vokal ya cari, misalkan kalau mau belajar megening gitulah, yang pertama kita harus mengenal nada kan. Nah kalau menurut saya yang paling mudah untuk belajar megening itu adalah pupuh. Kita belajar tentang pupuh dulu, misalnya pupuh apa, mungkin nada gitu, sinom, kita belajar itu kan udah ada gininya, udah ada notasi. Terus kita bisa tanya-tanya ke teman yang tahu atau siapalah, guru-guru gitulah. Mungkin banyak ada senior-senior tentang, mungkin di desa-desa itu ada kayak yang ikut pesantren, itu kita tanya-tanya aja. Kalau enggak, ada YouTube juga ada, di sana juga ada banyak yang share tentang tutorial pupuh gitulah. Itu untuk mengenalkan kita pada nada dulu lah. Kemudian kalau kita sudah menguasai itu, baru kita kalau mau belajar vokal nih, senor ini, kita belajar tentang gamelan, nada gamelan. Kita coba-coba, oh kalau gamelan gong kebiar seperti ini nadanya, kalau semar gulingan gini dia, kalau angklung ini dan lain sebagainya. Itu kalau vokal tentang pupuh. Kalau mau belajar tentang tokoh wayang atau punakawan gitu, nah itu juga ada. Saya juga sempat share di YouTube tentang medah tualen sangut dalam, itu pernah yang share. Kemudian kalau mau belajar tentang tokoh mungkin bisa beli kaset-kaset wayang, kita dengerin. Atau di YouTube juga ada video-video tentang dalang-dalang senior yang wayang, itu bisa kita dengerin gitu loh. Maksudnya oh seperti ini cara dia untuk menyuarakan tokoh, atau begini caranya membuat kalimat gitulah. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dipelajari gitu. Itu mudah sekarang, maksudnya bisa diakses di segala bidang gitulah. Dan kita nggak apa-apa sih untuk pertama kali itu, misalkan kita mengikuti atau istilah Balinya nempo gitu, nggak apa-apa. Kita kan
masih belajar. Nanti kalau kita sudah terbiasa pasti akan keluar kok dia ciri khas dari kita sendiri gitu. Jadi itu sih. Oke, lanjut. Dari Dedi Pramana 2. Wih, Dedi Pramana 2. Om Sosialisubli, ampura jagi metaken gede tentang contoh gening penasar dan kartaloni kebeli. Seperti yang sempat tonton tentang perbedaan gending antara kedua topeng tersebut, contohnya gening ketala yang lebih cenderung ke nada tinggi. Apakah Nike bebas diolah dengan gaya sendiri atau Nike wenten ugal-ugal pupuhnya beli suksmo? Ini mungkin maksudnya video saya kalau nggak salah ini ya. Karena saya sempat bilang itu juga, maksudnya kalau katala lebih ke olahnya ke tinggi gitu. Nah, jadi maksud saya gini, itu kalau menggunakan nada gending yang sama, artinya biar ada perbedaan. Kalau penasar itu ya lebih gimana kita membawanya itu lebih rendah, nggak ada ugar-ugarnya sih, nggak ada ugar-ugarnya. Itu kan namanya cecantungan. Cecantungan itu ya yang saya tahu ya seperti itu, seperti yang sudah saya share itu. Jadi pengambilannya seperti yang sudah saya sempat jelaskan di video-video sebelumnya ya. Artinya ada di, kalau misalnya menggunakan bapang gede gitu, ambil dindung boleh, dinding atau dindeng kecil boleh, ambil kendung kecil juga boleh. Jadi disesuaikan aja. Ugar-ugarnya nggak ada sih menurut saya ya. Dan yang lebih bisa ditekankan sih, kalau penasar itu usahakan dibawanya ke dalam, maksudnya suaranya itu ke suara berat gitu. Misalkan gini nih, kidung. Itu untuk penasar misalkan. Kalau untuk wijilnya bisa dengan nada seperti itu juga bisa, tapi kita bawanya ke keluar dia. Nadanya itu lebih cempreng. Kidung. Jadi lebih keluar, jangan beda. Beda ya. Itu sih perbedaannya, artinya lebih ke karakternya yang perlu ditekankan. Misalkan lebih penasar lebih berat, kalau biji lebih cempreng dia tuh lebih keluar suaranya. Ya itu sih. Kalau ugar-ugar pupuhnya, kalau menggunakan pupuh ada. Kalau misalkan menggunakan pupuh apa? Wijil misalkan, kalau di pengajaran yang pernah saya dengar, misalkan menggunakan nada apa namanya ya? Misalkan yang gini nih, salweren gawe kutamo, itu misalkan kinado apa namanya saya lupa tiba-tiba ya. Ya itulah pokoknya dicari. Itu ada ugar-ugarnya, karena kan itu kita mengikuti guru dingdong, terus pada lingse itu kita mengikuti itu. Kalau pupuh ya, kalau penasar juga gitu. Kalau di pengajaran kan penasar menggunakan durmo gitu. Itu ada ugar-ugarnya kalau di situ. Tapi kalau di cecantungan topeng itu saya rasa nggak ada ugar-ugarnya sih. Yang penting pangus dan mengena dengan nada, itu sih menurut saya. Oke, itu dari Instagram PSK Channel. Sekarang saya cek ke Instagram saya sendiri, dan di sini juga ada beberapa pertanyaan. Lumayan banyak ya, karena di PSK Channel kayaknya lebih sedikit ininya followersnya. Jadi padu up teman-teman. Oke, ini saya baca dari pertama aja. Ini ada Dodi Karya. Di YouTube apa di sini, Wi? Oh, ini maksudnya pertanyaannya ya di sini lah, kan ini postingan ya. Oke, yang kedua dari beli. Oh, ini suhu saya, ampura suhu. Beli dilem pastike, beli dilem. Benda nyujuk entaring. Santai. Selalu pokoknya menunggu waktu aja lah, santai. Yang ketiga ada Dodi Karyawan Sosialistui. Oh, ini pertanyaannya beda ya. Pertanyaannya, di mana bedanya cecantungan penasar sarang wijil nike? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau tiang menganggapnya penasar itu lebih cenderung ke besar, terus wijil itu dibawa ke cenik atau ke lebih banyak ke ngelik kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa lebih dicemprengkan lah wijilnya. Kalau penasar lebih diberatkan suaranya gitu lah. Itu ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian selanjutnya Adi Sandika, ini juga senior saya, Sangoman Ampromen.
apakah bisa Ketut Penasar dan Wayan Wijil? Karena wayannya wayan balik. Bisa. Bisa, Ketut itu menasar bisa. Kan ada penasar yang sang Ketut Sandiasa. Ampun aja. Nih pertanyaan ya, sekedar meramaikan aja ya. Kemudian ya saya lanjut aja lah. Ini sang teman bercanda. Belum kita main PNS begitu. Andre Wiramata. Om Swastiastu Beli, coba sebutin pakem pewayangan Bali yang Beli ketahui. Waduh. Kalau pakem pewayangan Bali, mungkin pakemnya dimaksudkan pakem baku ya, maksudnya pakem yang sering digunakan. Kalau saya nggak terlalu banyak tahu pakem, karena terus terang saja saya biasanya kalau wayang ya itu saja biasanya, karena jarang punya sempat explore masalah pakem gitu lah. Salah cerita mungkin. Kalau pakem ini kan sesuatu yang dibakukan gitulah, yang sudah diformat. Jadi pakem yang saya ketahui, yang pertama tentunya untuk upacara dulu nih, misalkan untuk wayang lemah ada kuntiannya, itu saya tahu. Kemudian itu pun sesuai pakemnya Pak Madra kalau nggak salah. Kemudian yang kedua ada Bimo Dadi Caru, ini saya sempat dapat di sekolah dulu dari kakak kelas dan dari guru juga. Bimo Dadi Caru, Bimo Kesuargan, apalagi Bimo Diuduto atau Kautus Bimeniu, itu saya sempat tahu juga. Tapi pakem ini belum tentu saya bawakan semua ya. Artinya ini kan tanyaannya berapa pakem yang saya ketahui kan. Itu kemudian Rempong Bismo dulu ini sempat saya lakonkan. Kemudian Arjuna Tapo. Nah, Arjuna Tapo ini pakem yang diberikan di kelas 1 dulu sebagai bahan belajar wayang dulu di Kokar dulu awal. Kalau judul-judulnya banyak sih sebenarnya, tapi ini saya nggak bilang ya, maksudnya yang memang saya tahu aja. Mati Bimeniu sempat saya dapat juga dulu di di kelas 2 waktu dapat Prate Yuda. Terus Kumbo Kangalino, Anggada Duto, itu juga sempat saya dapat di sekolah itu, tapi belum semua saya bawakan. Kemudian ada apa lagi ya? Nah, Megadadar Tako itu saya bawakan dulu waktu Ramayana, waktu festival Ramayana. Kemudian Payaksit Wijaya Praja itu lampan atau cerita carangan sebenarnya dari Gumaji Sabo, kepala sekolah saya dulu, guru saya dulu. Beliau memberikan cerita itu untuk ujian saya dulu. Itu sudah ada juga videonya. Pun gala-gala itu juga saya dapat dulu. Kemudian ya mungkin itulah beberapa ya, maksudnya yang saya tahu dan pernah saya lakukan. Kalau yang nggak pernah saya bawakan ada lagi beberapa, tapi saya lupa judulnya gitu. Ada Hanoman Duta juga sempat dapat di kampus dulu waktu diisi. Kemudian Mati Jedrada sempat dapat, tapi saya nggak tembus sampai akhir gitulah, maksudnya cuma tahu sedikit. Ya mungkin itulah beberapa pakem yang saya ketahui, dan tentunya nggak semuanya harus saya gini kan, maksudnya belum semua saya bawakan. Nah, ada lagi satu pakem judulnya Setra Jingle, itu punya kakak kelas saya, Agung Ade namanya. Beliau yang buat carangannya dulu kalau nggak salah. Sebenarnya masih ada lagi beberapa cerita, tapi saya lupa judulnya gitu loh, yang saya tahu memang. Ya itulah, mungkin itu beberapa ya yang saya tahu. Udah saya jawab tadi yang Andre Wiramata, kemudian Eka Swakarna, PSK Napi Mantan Winter Pak. Wah, Bapak Buang. Ini teman saya KJ ya. Pak Bulan mengenai Pak Bulan. Oke, lanjut. Ini ada Dodi Karya lagi. Wih, ada nggak kata-kata lain yang dipakai di Rebong selain kata-kata yang ada di YouTube PSK Nike? Kata Rebong. Ada kayaknya ya. Tapi saya lupa ya, itu ada apa ya?
waktu di channel itu kayaknya kalau nggak salah saya cuma sebut sedikit karena kebutuhan video, maksudnya hanya memberikan contoh gitulah. Ada lagi banyak masalah kata-kata rebong itu masih ada sih yang lain. Itu bisa dicari di senior dalam gitu, bisa dicari. Kemudian pertama, cara kedek rangno juga beli biar natural. Waduh, cara kedek rangno biar natural gimana ya? Ini mungkin lebih cocok ditanyakan ke pakar rangno ya, misalkan kayak beli Cikocis atau Pak Wayan Sukro atau Rumangku Serombo, Bapak Sudiro dari Singapura dan yang memang mengetahui tentang itulah. Kalau saya sih nggak begitu tahu. Oke, itu yang di Instagram saya sudah saya jawab semua. Mungkin sekarang saya cari coba di Facebook ya. Ada yang tanya atau enggak ya? Kayaknya sih enggak. Oh ada ternyata. Ada 2 pertanyaan ya. Pertama dari I Gede Agung Wiradharma. Engken carane ngewayahang munyi untuk penasar marang muduk. Woi. Gimana ya? Kalau masalah ngewayahang munyi itu saya nggak begitu menguasai sih. Maksudnya gini, kalau masalah wayang munyi itu kan masalah terbiasa dan tentunya kita harus cari referensi gitulah. Masalah ini, maksudnya masalah wayang munyi itu harus cari referensi lain. Masalah terkait ini, misalkan dengan menonton video-video penasar atau apalah topeng tahanjo dari senior-senior, contohnya seperti almarhum Pak Suejo, kemudian Pak Sang Ketut Sang Yaso atau penasar tomat itulah biasanya disebut. Kemudian bisa aja yang banyak sih contoh-contoh ini ya dari topeng senior seperti Pak Tui itu misalkan yang suaranya bagus juga pokoknya dari ya banyak lah pokoknya masalah suara penasar ya yang bisa dipakai untuk referensi gitu. Nama tuh lewat yang bisa digunakan sebagai referensi gitu. Nah itu kita awalnya bisa kita ikuti dulu tentang mungkin klentum atau intonasi itu istilah bahasa Indonesianya, intonasinya, kemudian dinamikanya kita ikuti dulu. Kalau masalah wayang munyi itu sih menurut saya ya. Kalau masalah warna suara atau tipikal suaranya yang penting berat sih menurut saya. Yang penting ke dalam gitu. Kalau saya sih juga belum begitu mengetahui, belum begitu menguasai karena waktu saya sempat lomba topeng itu pas saya dengar juga masih banyak yang lepas gitu loh, nggak sepenuhnya dia mau munyi penasar menurut saya juga gitu. Jadi saya juga masih belajar masalah ini dan ya tinggal dicari aja. Nah ini itu sudah saya jawab ya, jadi Agung Wiradharma. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Egen. Wah ini pertanyaannya bagus sekali. Cook. Aduh jiwa rahayu. Jadi itu untuk di Facebook. Jadi teman-teman itulah beberapa pertanyaan ya, baru sedikit sih sebenarnya yang masuk karena biar nggak kelamaan jadi saya segera aja buat video tentang ini dan mungkin nanti kan saya adakan lagi ya Q&A yang kedua, mungkin nantilah saya info lagi. Jadi teman-teman kalau mau ada yang bertanya silahkan follow Instagram PSK Channel atau saya sendiri Sutresna Putra, Sutresna_Putra ya. Itu bisa Sutresna_Kuncil gitu ya kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi itulah bisa dicari nanti. Kalau kalian mau bertanya di Q&A selanjutnya atau bisa add juga Facebook saya Sutresna Putra. Itu sih baru itu aja sih sosial media saya. Untuk selanjutnya agar bisa lebih seru lagi di pertanyaan biar lebih banyak. Jadi itu cukup untuk video kali ini, sudah saya jawab sekiranya semampu saya, seyogianya sudah saya jawab. Dan mulai saat ini saya akan coba untuk aktif lagi di YouTube untuk membuat video karena banyak juga teman-teman yang nanya
kapan buat konten, dan itulah seperti saya jelaskan di awal video. Jadi sebulanan yang lalu itu saya sudah mulai sibuk untuk ngetik gitulah. Fokus, bukan sibuk, lebih fokus biar lebih lebih fokus aja sih, biar lebih cepat selesai gitu. Dan sekarang sudah mulai agak senggang waktunya, jadi ya setungkara kedepannya bisa buat video lebih banyak lagi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan salam.